Sahabat jiwa, tidak semua hal dalam hidup berjalan sesuai rencana. Ada yang sudah dipersiapkan dengan baik namun hasilnya berbeda dari harapan. Namun Islam mengajarkan keseimbangan yang sangat indah, yakni merencanakan yang sungguh-sungguh lalu bertawakal dengan penuh ketenangan. Kemudian dalam urusan keuangan pun demikian pemirsa, kita perlu menyusun langkah terbaik tanpa kehilangan keyakinan kepada Allah. Nah, untuk membahasnya lebih dalam telah hadir bersama dengan kita ada Bapak Nanang Kurniawan, yakni yang merupakan Head of Regional SSD Jabotabek 2 Adira Finance. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nanang, yang pertama saya ingin tahu nih, mengapa sebenarnya perencanaan keuangan itu tetap penting meskipun kita juga satu sisi meyakini bahwa yang namanya rezeki sudah diatur oleh Allah. Oke, sahabat jiwa selamat malam. Meyakini bahwa rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bukan berarti kita tidak perlu berusaha mengelolanya dengan baik. Justru salah satu bentuk syukur atas rezeki yang diberikan adalah dengan merencanakan dan menggunakannya secara baik. Dan perencanaan keuangan membantu kita menganalisa prioritas, mempersiapkan kebutuhan di masa depan, serta mengantisipasi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi dalam kehidupan. Dengan perencanaan yang baik, kita dapat menjalani setiap langkah dengan lebih terarah. Setelah ikhtiar dilakukan sebaik mungkin, barulah kita bertawakal dan menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan hati yang tenang. Jadi membuat perencanaan adalah salah satu bentuk ikhtiar yang kita lakukan sebelum bertawakal kepada Allah, begitu ya Pak Nanang ya. Sekali. Nah, kemudian sebenarnya apa ini Pak Nanang kesalahan yang mungkin paling sering terjadi ketika seseorang tidak memiliki perencanaan yang baik, perencanaan keuangan yang baik terutama dalam lingkup keluarga Pak? Oke, salah satu kesalahan yang paling sering terjadi adalah mengambil keputusan keuangan tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dan prioritas keluarga secara menyeluruh. Akibatnya pengeluaran menjadi sulit dikendalikan, tujuan-tujuan penting tertunda, atau keluarga menjadi kurang siap menghadapi kebutuhan yang datang secara tiba-tiba. Perencanaan keuangan pada dasarnya membantu keluarga memahami kondisi keuangannya, menentukan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki dengan lebih bijak. Dengan adanya perencanaan, setiap keputusan dapat diambil dengan mempertimbangkan yang lebih matang sehingga tujuan keluarga dapat dicapai secara lebih terarah. Selain itu Pak Nanang, dalam Islam kita juga mengenal yang namanya prinsip-prinsip syariah ya Pak ya. Sebenarnya bagaimana sih Pak prinsip syariah itu bisa membantu masyarakat atau mungkin sahabat jiwa lebih tenang dalam menjalankan yang namanya perencanaan keuangan Pak? Oke. Prinsip syariah mengajarkan bahwa setiap keputusan keuangan tidak hanya mempertimbangkan manfaat yang ingin dicapai, tetapi juga proses dan tanggung jawab di baliknya. Nilai-nilai seperti kejelasan, kejujuran, dan keseimbangan, dan menghindari hal-hal yang tidak dipahami dengan baik menjadi landasan dalam pengelolaan keuangan. Dengan memahami tujuan, akad, serta konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil, seseorang dapat menjalani perencanaan keuangan dengan lebih terarah dan penuh keyakinan. Pada akhirnya, ketenangan tidak hanya datang dari tercapainya tujuan finansial, tetapi juga dari keyakinan bahwa setiap langkah yang ditempuh dengan cara yang selaras dan prinsip yang diyakini. Nah kemudian Pak Nanang, kira-kira ada atau tidak nih pesan bagi sahabat jiwa di rumah agar mereka ini atau kita semua ya dapat menyeimbangkan yang namanya usaha, kemudian perencanaan dan tawakal dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, keseimbangan antara usaha, perencanaan, dan tawakal dapat dimulai dengan memahami bahwa ketiganya bukan hal yang saling menggantikan, ya, melainkan saling melengkapi. Dan kita tetap harus perlu berusaha dan merencanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, karena itulah bentuk ikhtiar yang diajarkan. Namun saat yang sama, kita juga perlu menyadari bahwa tidak semua hal yang berada dalam kendali kita. Ketika usaha telah dilakukan secara sungguh-sungguh dan keputusan telah dipertimbangkan dengan matang, saat itulah tawakal memberikan ketenangan untuk menerima hasil yang telah Allah tetapkan. Dan dengan keseimbangan tersebut kita dapat menjalani kehidupan lebih baik, bijak, terarah, dan tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Baik, terima kasih banyak Pak Nanang untuk pesan dan juga jawaban-jawabannya. Sehat selalu ya Pak Nanang ya.
Dan sahabat jiwa, kita mungkin tidak pernah mengetahui secara pasti yang namanya skenario terbaik yang Allah siapkan untuk kehidupan kita. Nah, namun kita selalu dapat mempersiapkan diri dengan ikhtiar terbaik, perencanaan yang bijak dan hati yang penuh tawakal. Semoga setiap langkah yang kita lakukan senantiasa mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.